Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, ada satu surat dalam Al-Quran yang berisi cerita yang sangat menyerupai kisah perjuangan dakwah terhadap Habib Ba'alawi. Surat ini sudah sangat masyhur di kalangan kita, yaitu surat Yasin, tepatnya di ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-20. Mari kita perhatikan ayat ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Relevansi ayat tersebut dengan keadaan sekarang adalah bahwa penduduk suatu negeri, yaitu Indonesia, telah didatangi utusan dalam tanda kutip yang memberi peringatan kepada mereka, mengabarkan kepada mereka tentang sebuah kebenaran. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Dua orang tersebut dalam polemik nasab itu bisa diibaratkan sebagai Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Kiai Haji Fuad Riyadi atau Gus Fuad. Dalam sejarah polemik nasab ini ditemukan fakta bahwa sesungguhnya yang pertama kali mengingatkan warga pribumi Indonesia terhadap tipu daya Habaib Ba'alawi adalah Gus Fuad. Pada waktu itu, Gus Fuad sangat geram dan marah terhadap ulah beberapa oknum Habaib yang dalam dakwahnya menggunakan cara-cara keterlaluan dan di luar batas. Dakwah mereka adalah dakwah caci maki, kekerasan, menghasut masyarakat untuk membenci pemerintah, dan mencaci maki ulama-ulama yang tidak sejalan dengan mereka. Mereka menjadi berani seperti itu karena mempunyai status yang tidak bisa diganggu-gugat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Gus Fuad tidak gentar. Beliau kemudian mengeluarkan fatwa atau himbauan agar para habaib tersebut dilarang berdakwah di Indonesia atau dibatasi jika ceramahnya masih seperti itu. Namun ternyata himbauan Gus Fuad ini ditanggapi secara emosi oleh para habaib. Banyak di antara mereka yang marah dan mencerca Gus Fuad, bahkan ada yang menggeruduk ke kediamannya. Beberapa habib seperti Habib Bahar bin Smith bahkan menantang Trah Wali Songo bahwa mereka bukan keturunan Nabi dan nasabnya terputus. Melihat ulah para habaib yang makin menjadi tersebut, kemudian muncullah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari Banten yang melakukan penelitian terhadap nasab mereka. Betulkah tersambung kepada Nabi atau tidak? Karena melihat akhlak-akhlak mereka yang sangat jauh dari Nabi. Dan ternyata Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menemukan bahwa nasab mereka ternyata terputus kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemunculan Gus Fuad dan Kiai Haji Imaduddin ini ternyata direspon negatif oleh para habaib dan para muhibbin. Mereka tidak mempercayainya, bahkan mengolok-oloknya dan menganggap mereka berdua adalah fitnah belaka, pemecah belah umat dan provokator. Kemudian datanglah tambahan satu lagi utusan dalam tanda kutip menjadi 3 orang, sehingga menjadi kuatlah ketiga mereka tersebut sebagai trio. Dan mereka bertiga semakin bersemangat menghabarkan kepada masyarakat tentang putusnya nasab Habaib Ba'alawi dan jangan lagi menganggap mereka sebagai keturunan Nabi dan jangan mendengarkan dakwah mereka lagi. Ayat ke-15. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Kemudian para habaib dan muhibbin pun berkata kepada mereka, mereka ini kiai apa? Kiai abal-abal, kiai gadungan, orang bodoh, tukang fitnah, tukang adu domba. Mereka semua pendusta.
Ayat ke-16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Ayat ke-17. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian Kiai Fuad Riyadi dan Kiai Abbas Bili semakin yakin dengan kebenaran yang disampaikan, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus menyampaikan kebenaran ini kepada masyarakat. Ayat ke-18. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Dalam ayat ini diceritakan akibat dari dakwah 3 orang tersebut, mereka mendapatkan banyak kesulitan. Mereka para habaib mendapatkan banyak kemalangan dan kesusahan. Banyak masyarakat yang tadinya patuh menjadi tidak patuh, yang tadinya hormat menjadi tidak hormat. Bahkan banyak di antara mereka berani membuli, bahkan mencaci maki. Bahkan banyak di antara kiai-kiai yang menjauh dan melarang untuk mengundang para habaib pada acara-acara ceramah dan lainnya. Kami sungguh repot karena ulah kalian tersebut. Begitulah kira-kira ungkapan mereka. Maka jika kalian tidak berhenti dari kajian tesis ini, tidak berhenti dari memprovokasi umat ini, tidak berhenti dari memfitnah kami, tidak berhenti menjelek-jelekan kami, tidak berhenti mengabarkan kami bukan sebagai cucu Nabi, maka tunggulah. Kami akan membuat hidup kalian susah, kami akan melempari kamu, kami akan membubarkan pengajian kamu, bahkan mempersekusi kamu. Kalian semua akan mendapatkan kemalangan dan siksa yang pedih dari kami. Ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum aindukirtum bal antum qaumum musrifun. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Maka ketiga orang itu mengatakan bahwa ini semua yaitu kesulitan-kesulitan, dihina, dibuli, dan dijauhi masyarakat, itu semua karena ulah mereka sendiri yang sudah menipu-nipu umat, berbuat sombong dan kasar. Padahal kalian para habaib dari awal-awal sudah kami peringatkan, tetapi kalian justru menentang kami dan melampaui batas. Ayat ke-20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini adalah ayat harapan, karena di situ dikatakan akan datang seseorang dari ujung kota, yang mungkin orang berpengaruh di kalangan habaib dan masyarakat luas, yang menyetujui tesis Kiai Haji Imaduddin dan dakwah-dakwah Gus Fuad dan Gus Abbas. Dan kemudian tokoh itu mengajak para habaib dan warga masyarakat semua untuk mengikuti apa yang dikatakan dan didakwahkan ketiga orang tersebut. Kemudian orang bijak tersebut berkata, ikutilah mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Mereka bukan provokator. Mereka bukanlah orang-orang yang iri dan dengki dengan para habaib. Yang mereka cari bukanlah duniawi, tapi semata-mata menegakkan kebenaran. Dakwah li'ilai kalimatillah dan membersihkan nama Nabi Muhammad SAW dan mengangkat harkat dan martabat pribumi. Jadi mereka sudah benar, ikutilah mereka itu. Tentu saja ayat 20 ini adalah ayat pengharapan. Harapan mudah-mudahan pada akhirnya akan ada seseorang berpengaruh di negeri ini yang kemudian menyetujui tesis Kiai Haji Imaduddin dan dakwahnya Gus Fuad dan Gus Abbas Buntet Cirebon. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.